Halo para penikmat penggila cerita sejarah, selamat datang kembali di channel Ceritapedia. Begitu banyak peradaban dan kerajaan kuno yang tersebar di muka bumi ini, seperti Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Mongolia, Kekaisaran Persia yang begitu terkenal dan tersohor di kalangan para sejarawan. Namun, banyak juga yang begitu asing di telinga kita semua. Salah satunya adalah Kekaisaran Aksum atau Kekaisaran Ethiopia yang terletak di benua Afrika. Kekaisaran ini sendiri berkembang bersamaan dengan Romawi dan Persia yang memegang peranan penting perdagangan antara benua Eropa dan Asia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah Kekaisaran Aksum yang mencakup sejarah awal, masa keemasan, budaya, dan lain sebagainya. Mari kita masuk ke pembahasan utama. Kekaisaran Aksum atau Kekaisaran Ethiopia adalah sebuah kerajaan di Afrika Timur dan Arab Selatan yang berdiri dari zaman abad klasik hingga abad pertengahan. Wilayah Kekaisaran Aksum sendiri meliputi daerah yang sekarang disebut Ethiopia bagian utara dan Eritrea yang mencakup wilayah Djibouti dan Sudan modern ini. Pada masa keemasannya sendiri, wilayah kekuasaan Kekaisaran Aksum melebar hingga wilayah Arab Selatan. Menurut beberapa sejarawan, kata Aksum sendiri berasal dari gabungan dua bahasa yang berbeda, yaitu Agau dan Jis. Kata Ak berarti air dalam bahasa Agau dan kata Sum berarti kepala atau tuan dalam Gis. Namun Carlo Conti Rossini percaya bahwa kata Aksum berasal dari akar bahasa Semit yang berarti taman yang hijau dan lebat yang penuh dengan rerumputan. Sebelum berdirinya Kekaisaran Aksum, dataran tinggi Tigre di utara Ethiopia adalah rumah bagi kerajaan yang dikenal sebagai Diamat. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dipengaruhi oleh kaum Saba dari Yaman modern. Kaum Saba inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya peradaban Semit di Eropa. Kehadiran kaum Saba kemungkinan besar hanya berlangsung selama jangka waktu beberapa dekade. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap peradaban Aksum di kemudian hari mencakup penerapan aksara Arab Selatan kuno yang akhirnya berkembang menjadi aksara Gis dan agama Semit kuno. Dalam perjalanannya, sejarawan dan peneliti masih belum menemukan bagaimana abad-abad awal perkembangan Kekaisaran Aksum ini berlangsung. Namun beberapa artefak di wilayah Kekaisaran Aksum menjelaskan bahwa akar pemukiman pra-Aksumite berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Namun, bukti-bukti lain juga menunjukkan bahwa Kekaisaran Aksum mencapai masa jayanya pada sekitar tahun 100 Masehi hingga tahun 940 Masehi. Kekaisaran Aksum memegang peranan penting perdagangan yang terjadi antara Eropa dan Asia. Menurut para sejarawan, Kekaisaran Aksum sendiri terdiri dari kekaisaran-kekaisaran kecil yang dinaungi oleh seorang raja atau kaisar besar Aksum. Hal ini sendiri sempat disebutkan dalam berbagai artefak tentang raja dari segala raja yang mengindikasikan bahwa Kekaisaran Aksum merupakan kekaisaran besar yang menaungi kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Kekaisaran Aksum sendiri mulai dikenal secara luas pada sekitar abad ke-1 Masehi. Kekaisaran Aksum sendiri begitu tersohor sebagai kota pelabuhan transit kapal dagang antara Romawi dan juga India yang terjadi di wilayah Laut Merah. Selain perdagangan laut, Aksum juga terkenal karena melakukan perdagangan dengan Persia, Mesir, dan juga Yunani. Hal ini pun menjadikan Kekaisaran Aksum sama pentingnya dengan kekaisaran-kekaisaran di dunia seperti Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Persia, dan kerajaan-kerajaan di India. Hasil ekspor utama Kekaisaran Aksum seperti gading, cangkang kura-kura, emas, dan juga zamrud, serta mengimpor sutra dan rempah-rempah. Selain beberapa barang ekspor tadi, Kekaisaran Aksum juga terkenal akan produk pertaniannya. Produk pertaniannya meliputi gandum, jelai, dan tef, serta produk peternakan mereka seperti sapi, domba, dan unta, serta perbudakan, turut serta membantu perekonomian negara ini. Dengan perekonomian yang stabil, Kekaisaran Aksum disebut-sebut menjadi salah satu kekaisaran yang kaya. Hal ini pun dibuktikan dengan cadangan emas dan besi yang begitu berlimpah.
Kekaisaran Aksum adalah salah satu pemerintahan Afrika pertama yang menerbitkan koinnya sendiri. Menerbitkan koin pada zaman kuno merupakan tindakan yang sangat penting. Karena hal ini menyatakan bahwa Kekaisaran Aksumite menganggap dirinya setara dengan tetangganya. Akses Aksum ke Laut Merah dan Sungai Nil Hulu memungkinkan angkatan lautnya yang kuat memperoleh keuntungan dari perdagangan antara berbagai negara di Afrika atau Nubia dan Arab, yaitu Yaman dan India. Dengan angkatan bersenjata yang telah terbentuk, semangat berekspansi pun mulai tumbuh dalam tubuh Kekaisaran Aksum. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian kampanye militer pada abad kedua Masehi. Pada masa tersebut, Kaisar Aksum mulai melebarkan pengaruhnya dan mulai mencoba untuk menguasai wilayah sekitar, khususnya di Arab bagian selatan. Sekitar pertengahan hingga akhir abad ketiga, kemungkinan sekitar tahun 240 Masehi hingga 260 Masehi, kaum Aksumite yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak disebutkan namanya mencapai perluasan wilayah yang signifikan di Ethiopia. Wilayah ini mencakup dataran tinggi dan jazirah Arab dengan pengaruhnya yang meluas hingga Danau Tanah dan perbatasan Mesir. Pada awal abad ketiga Masehi, bisa dikatakan Kekaisaran Aksum dapat bersanding dengan Romawi, Persia, serta Tiongkok. Abad ketiga Masehi sering ditandai sebagai periode perkembangan arsitektur Kekaisaran Aksum. Arsitektur Aksumite menampilkan balok-balok granit besar, batu-batu kecil untuk tembok, mortar lumpur, batu bata untuk kubah dan lengkung, dan penggunaan kerangka kayu. Gaya arsitektur ini kelak akan dikenal sebagai kepala monyet atau ekstruksi sudut persegi. Selanjutnya mendekati awal abad keempat Masehi menandai perubahan besar yang terjadi di Kekaisaran Aksum. Pada masa ini, Kekaisaran Aksum mulai disebut sebagai Kekaisaran Ethiopia. Di bawah kekuasaan Raja Ezana, untuk pertama kalinya agama Nasrani diperkenalkan. Beliau menjadi penguasa pertama Kekaisaran Aksum yang menganut agama Nasrani. Konversi ke agama Kristen adalah salah satu peristiwa paling revolusioner dalam sejarah Ethiopia karena memberikan Aksum hubungan budaya dengan Mediterania. Aksum mengadopsi agama Kristen Koptik, menggantikan agama polisteik dan Yudaisme sekitar tahun 325 Masehi. Hal ini pun menandai hubungan baik antara Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Aksum di Afrika. Pada perkembangannya, sekitar abad kelima, Kekaisaran Aksum melalui Raja Kaleb mampu menguasai Yaman, membunuh rajanya, serta menggantikannya dengan pemerintahan boneka. Hal ini menandai berdirinya koloni Kekaisaran Aksum, yaitu Kekaisaran Aksum Yaman. Raja muda yang ditunjuk oleh Raja Kaleb bernama Esimipaios atau Sumuafra Asawa. Namun pemerintahannya berjalan sebentar tatkala seorang yang berasal dari wilayah Aksum melakukan kudeta terhadapnya. Dia adalah Abraha, yang bagi seluruh umat muslim dikenal sebagai Abraha, sang raja dengan pasukan gajahnya. Atau kaum muslimin kerap mengenalnya sebagai cerita Raja Abraha yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah namun berakhir dengan kekalahan setelah burung-burung ababil menjatuhkan batuan-batuan dari neraka. Cerita tersebut pun terekam jelas dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Kembali ke pembahasan utama, setelah pertempuran panjang antara Abraha dan Aksum, Abraha bersedia membayar upeti kepada Aksum dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin Aksum Yaman. Namun setelah kematian dari Abraha menandai mundurnya wilayah kekuasaan Aksum di Yaman. Hal ini terjadi setelah terjadi pertikaian antara anak Abraha dan saudara tirinya yaitu Ma'at Karib. Ma'at Karib bersekutu dengan Persia Sasanid dan menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Aksum Yaman. Pada awal abad ke-7, lahirlah sebuah agama baru yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pada perkembangannya, sekitar tahun 615 Masehi, Nabi Muhammad dan umatnya mendapatkan persekusi dari kaum Quraisy hingga memaksanya untuk melakukan perjalanan Kekaisaran Aksum ini. Peristiwa ini dikenal luas sebagai perjalanan hijrah pertama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekembalinya dari Kekaisaran Aksum, Islam berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan besar yang mampu mempersatukan suku-suku Arab di bawah nama kekhalifahan. Kekhalifahan pertama adalah Kekhalifahan Rasidun. Pada perjalanannya, kekhalifahan mau tak mau harus berhadapan dengan Kekaisaran Aksum. Hal ini terjadi setelah Kekaisaran Aksum mulai melakukan kampanye militer yang makin merengsek mendekati Mekah, ibu kota Kekhalifahan Rasidun. Maka kekhalifahan pun mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dan akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kedua kerajaan ini.
Sekitar awal abad ke-8 Masehi menandai dimulainya kemunduran Kekaisaran Aksum. Banyak hal yang memicu kemunduran Kekaisaran Aksum. Di antaranya mulai dikuasainya Mesir oleh Kekaisaran Persia Sasania sehingga menutup jalur akses perdagangan dengan Mesir dan Yunani. Selain itu pun, perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Rasyidun Arab memaksa perdagangan Aksum mengalami kemunduran. Selain itu, alasan lain kemunduran Kekaisaran Aksum adalah perluasan wilayah pengembara beja. Karena kemiskinan di negara mereka, banyak dari mereka mulai berimigrasi ke dataran tinggi Ethiopia bagian utara. Pada akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi, suku Beja yang kuat dikenal sebagai Zanafa memasuki dataran tinggi Eritrea melalui lembah Gasbarka. Mereka menyerbu dan menjarah sebagian besar dataran tinggi Eritrea karena Aksum tidak dapat lagi mempertahankan kedaulatannya atas perbatasan. Akibatnya, koneksi ke pelabuhan Laut Merah pun terputus. Sekitar waktu yang sama, penduduk Aksumite terpaksa pergi lebih jauh ke pedalaman menuju dataran tinggi untuk berlindung, meninggalkan Aksum sebagai ibu kotanya. Walaupun kehilangan wilayah Aksum di bagian utara, namun peran Kekaisaran Aksum masih sangat dominan. Pada perkembangannya, Kekaisaran Aksum mengalami kelaparan jangka panjang, penyakit yang membunuh banyak penduduknya, dan akhirnya makin melemahkan posisi Kekaisaran Aksum. Hingga akhirnya, serangan Ratu Gudit menghancurkan Kekaisaran Aksum. Ratu Gudit adalah ratu dari suku Yahudi yang menyerang dan menghancurkan gereja, monumen, menjarah, serta membantai seluruh penduduk Kekaisaran Aksum. Ratu Gudit adalah seorang ratu yang begitu membenci agama Nasrani. Dan akhirnya, kekuasaannya pun harus digulingkan oleh dinasti Zagwe yang melestarikan kembali kebudayaan Kekaisaran Aksum dengan nama Kerajaan Ethiopia. Dan itulah sedikit cerita tentang Kekaisaran Aksum, sebuah kekaisaran yang pernah berhubungan langsung dengan dua agama terbesar di dunia, yaitu Nasrani dan juga Islam. Bagaimana menurut kalian tentang cerita sejarah kali ini? Silakan share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Salam Ceritapedia.